Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas micin atau micro drone 1S tapi analog ya. Jadi kali ini kita akan bahas micin analog 1S yang bisa record video HD hingga 4K. Jadi buat kalian yang pengen mendapatkan hasil footage bagus ya dari sebuah micro drone atau micin, mungkin build seperti ini bisa jadi referensi ini. Nah, ini saya udah ada micinnya ya. Ini saya masukin ke dalam case. Jadi kita akan langsung buka aja. Nah, bentuknya seperti ini nih guys. Bentuknya menggunakan micin ukuran 75 mm ya. Oke, jadi biasanya yang paling umum ya yang saya lihat kalau misalkan di komunitas atau di beberapa build atau rakitan teman-teman, itu kan biasanya buildnya itu kan seperti ini. Nih sebentar ya, saya ambilkan. Nah, kayak gini nih buildnya. Ini Mobula 1S yang biasanya untuk record HD-nya itu menggunakan kayak gini nih, Runcam split light ya, atau menggunakan Cadex Turtle atau Cadex Solaris. Dan biasanya untuk menstabilkan teman-teman biasanya menggunakan FC yang support black box atau menggunakan external modul ya, seperti open layer ya, kayak yang di sini nih yang saya pasang nih. Nah, di sini kan ada open layer. Ini gunanya untuk mengenerate file black box yang nanti akan dikombinasikan dengan hasil DVR dari Runcam split light ini, kemudian distabilkan dengan third party software ya, kayak Jarflow, sehingga hasilnya lebih bagus. Cuman biasanya PR-nya adalah kalian akan benar-benar kesulitan nih kalau misalkan mencoba stabilisasi dengan setup build seperti ini, yang mana hasil DVR videonya dengan file black box-nya itu ada di dua device yang berbeda ya. Challenge-nya itu adalah biasanya ya itu timing sinkronisasi ya antara optical flow yang ada di hasil videonya dengan data-data gyro yang ada di file black box, itu biasanya kurang sinkron ya. Jadi kita mesti coba beberapa kali, coba beberapa setup baru bisa stabil ya. Memang ada triknya sih, mungkin kapan-kapan nanti akan saya coba bikinin video ya kalau misalkan dengan setup seperti ini bagaimana sih cara untuk menstabilisasi menggunakan Jarflow. Nah, balik lagi ya ke micin yang akan kita bahas di video ini. Jadi alasan saya untuk setup build seperti ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama ya jelas karena 1S ya, karena saya suka dengan micro drone. Setupnya itu gampang ya, dan baterainya itu juga murah, ngecasnya itu cepat, dan ini karena kecil ya, jadi gampang untuk dibawa ke mana-mana kalau misalkan kita pergi-pergi. Dan yang kedua ya, kita bisa terbang nih di mana aja, kapan aja, karena ini aman ya, terbang di dekat orang karena tidak berbahaya dan suaranya pun juga gak berisik. Terus yang ketiga, hasil recordingnya itu udah lumayan bagus. Stabilisasinya juga gampang ya, karena kalau kalian lihat ya di sini udah saya sematkan ada Runcam Thumb Pro yang udah di naked. Jadi nanti akan gampang untuk nge-stabilisasi dengan Jarflow karena udah pasti hasil video dengan file black box yang di generate oleh si Runcam Thumb Pro ini akan pasti sinkron timingnya ya antara optical flow dengan data-data gyro-nya. Terus untuk ngomongin spesifikasi untuk build seperti ini ya, ini saya akan coba jelasin. Jadi yang pertama terkait dengan frame-nya, ini yang paling penting juga ya. Jadi framenya ini saya pakai punyanya Fractal Engineering ya. Ini menggunakan Fractal 75. Memang sayangnya frame ini nggak dijual di Indonesia. Jadi ini saya beli dari luar ya. Nah, bentuknya itu kayak gini. Jadi ini saya beli beberapa. Ini buat backup ya. Kalau misalkan frame yang ada di sini tuh patah atau rusak, jadi saya punya backupnya. Nah, menurut saya ini adalah frame terbaik ya kalau misalkan kita mau nge-build atau nge-setup micin dengan ukuran 75 mm. Karena kalau kalian lihat frame ini terbuat dari karbon ya, seperti ini. Jadi ini pasti otomatis lebih stiff dan otomatis ketika diterbangin dia akan lebih stabil dibandingkan kalau misalkan kita pakai frame dari plastik. Dan frame ini cukup ringan juga ya.
Kalau misalkan kita bandingkan dengan frame-frame yang dari plastik ya, bobotnya itu kalau misalkan ditimbang itu nggak jauh berbeda. Tapi karena dia menggunakan karbon ya, modelnya seperti ini, otomatis dia akan lebih stiff dan terbangnya akan jauh lebih stabil. Karena kalau kalian perhatikan, micin-micin itu memang sangat rawan untuk getar ya. Jadi itu akan bisa menghasilkan goyang ya di hasil videonya, atau bisa menghasilkan jelo kalau misalkan kita nge-setupnya itu kurang proper. Nah, dengan frame si Fractal 75 ini itu bisa diminimalisir. Memang ini nggak murah sih untuk framenya. Kalau nggak salah dulu saya beli itu untuk satunya itu sekitar $22 ya. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 300 ribuan ya. Dan untuk ongkirnya, kalian beli satu atau dua itu ongkirnya sama aja sekitar $7. Dan untuk pajaknya sih nggak mahal ya. Kalau nggak salah pajaknya itu sekitar 17 atau 19 ribu, yang jelas di bawah 20 ribu. Nah, untuk FC-nya sendiri ini saya pakai menggunakan Happy Model Diamond ELRS yang 1S ya. Jadi ini adalah frame teringan untuk 1S ya yang ada saat ini ya. Makanya ini saya pakai karena ini bobotnya sekitar 3, something gram ya, mungkin 3,8, saya agak lupa. Terus ini udah IO, artinya di sini untuk frame ini udah ada RX nya ya menggunakan ELRS, dan juga udah ada VTX nya. VTX nya itu menggunakan firmware Open VTX ya, dia ada 3 power ya, ada 25, 100 sampai 400 mW. Lalu untuk motornya, nah motornya di sini itu saya pakai RC In Power 1002 19.000 kV. Nah, ini motor itu cukup powerful ya untuk micin ukuran 75 mm. Kelebihannya dari motor ini ya, kalau misalkan dibandingkan dengan motor 0802 yang mana kebanyakan untuk build micin 75 itu kan kebanyakan pakai motor 0802 ya. Nah, kelebihannya motor 1002 itu dia lebih stabil ya, untuk powernya dia lebih besar dan lebih konstan dibandingkan motor 0802. Lalu untuk shaftnya yang dipakai di propeller nih, itu shaftnya dia menggunakan 1,5 mm dibandingkan yang 0802 itu dan menggunakan 1 mm. Nah, dengan 1,5 mm itu akan jauh lebih stiff ya, dan jauh lebih gak gampang bengkok ya. Karena saya beberapa kali menggunakan motor 0802 itu pernah bengkok bahkan patah ya beberapa kali ketika saya crash atau ketika saya copot pasang propeller. Tapi ada kekurangan juga menggunakan motor ini. Yang pertama, motor ini akan lebih boros baterai ya daripada motor 0802. Lalu yang kedua, yang jelas ya lebih berat karena ukurannya itu lebih lebar ya daripada motor 0802, jadi akan nambah bobot sedikit. Dan untuk propellernya, nah di sini propellernya saya menggunakan Gemfan 1608 40 mm 3 blade ya. Kenapa menggunakan 3 blade ya, nggak 2 blade? Karena ini peruntukannya akan digunakan untuk cinematic micin, bukan micin yang digunakan untuk freestyle atau untuk pecicilan. Jadi menggunakan 3 blade ini akan jauh lebih stabil dibandingkan menggunakan 2 blade ya. Lalu untuk kameranya ini saya menggunakan Cadex N, tapi Cadex N yang keluaran dari Flywoo. Bedanya hanya di lensanya, dia lensanya lebih kecil dan bobotnya dia lebih ringan daripada Cadex N Lite ya yang keluaran Cadex. Lalu untuk kanopinya ini saya menggunakan punyanya Nubidrone V-Brain Kuber Kanopi. Ini kanopi sebenarnya buat dudukan aja, supaya posisi dari si Runcam Thumb Pro Naked nih posisinya agak lebih tinggi ya, jadi untuk nge-shoot dia akan nggak kelihatan propellernya. Dan untuk kamera yang digunakan untuk merekam hasil footage HD nya itu menggunakan Runcam Thumb Pro yang udah di naked ya. Ini aku ikat aja pakai menggunakan zip ties ya, di sini langsung aja diiketin di kanopinya si Nubidrone ini. Dengan dibuat naked ya seperti ini, si Runcam Thumb Pro itu menghemat bobot sekitar 7 gram ya.
Jadi untuk case-nya ini saya copot ya si Runcam Thumb Pro. Jadi kita hanya pakai board dan lensanya doang. Untuk nyopotnya itu gampang, kalian tinggal lepas aja bautnya dan tinggal dikeluarin, kemudian tinggal kalian pasang ya. Ini lumayan nih, bobotnya itu sekitar 7 gram, jadi lumayan untuk ngurangin bobotnya supaya performa terbangnya itu nggak keberatan. Nah, dengan setup seperti ini ya, walaupun modelnya kayak gini ya, jadi cuman diikat pakai menggunakan zip ties, ini udah lumayan ya untuk megang si kameranya. Ini udah nggak goyang-goyang ya, jadi hasilnya mudah-mudahan nanti nggak terlalu jelo. Nanti kita coba tes aja hasil terbangnya seperti apa. Dan menggunakan Runcam Thumb Pro itu nanti proses post processing setelah kita terbang ya dan menstabilkan hasil videonya akan jauh lebih mudah, karena si Runcam Thumb Pro ini nanti akan menghasilkan dua file. Yang pertama file video, terus yang kedua adalah file black boxnya, dan itu udah otomatis sinkron, jadi kalian nggak perlu cari-cari sinkronisasi timenya itu berapa. Kalian tinggal cemplungin aja file black box dan file videonya, kalian tinggal sedikit setup, kalian stabilisasi dengan Jarflow, itu lebih gampang banget. Sedangkan untuk baterai yang saya pakai ya, baterainya itu saya pakai baterai ini, ada dua ya baterai yang biasa saya pakai. Nanti baterainya adalah menggunakan ini, saya pakai biasanya pakai Docom 450 mAh 100C ya, ini 1S, sama ini juga 1S, mereknya Kodar 500 mAh 1 sel 100C juga. Jadi ini cukup powerful dua baterai ini kalau misalkan dibuat nerbangin Micin 1S model seperti ini. Nah, terus kalau misalkan kita coba timbang kira-kira beratnya berapa untuk setup build seperti ini, kita coba timbang, dia beratnya di 35,9 gram, dan kalau misalkan kita tambahkan baterai itu beratnya totalnya jadi 48,1 gram, dan bobotnya itu masih lumayan ringan, nggak jauh berbeda dengan setup konvensional seperti ini. Dan saya yakin performanya ini akan jauh lebih baik ya dibandingkan dengan setup konvensional seperti ini, dan hasil recordnya itu akan lebih baik juga karena udah menggunakan Runcam Thumb Pro. Otomatis kita bisa rekam sampai 4K, dan untuk stabilisasi menggunakan Jarflow itu akan jauh lebih gampang daripada setup seperti ini ya. Kemudian untuk hasil flight time untuk setup atau build seperti ini itu bisa 3-4 menit ya, tergantung dari gaya terbang kalian ya. Kalau kalian cuman cruising, saya yakin bisa dapat 4 menit sih, bisa dapat ya, bahkan lebih. Tapi kalau misalkan kalian agak agresif, kemudian sering ngegas ya atau main throttle, mungkin ya dapat sekitar 3 menitan. Dan menurut saya kalau misalkan kalian mau nge-build 1S ya, build seperti ini sih kayaknya udah oke ya, kalau misalkan untuk analog ya, bukan digital. Nanti kita akan coba buktikan aja, karena dengan setup seperti ini saya yakin dia akan jauh lebih baik ya daripada build konvensional Micin 1S HD pada umumnya. Oke, paling dari saya itu aja. Di akhir video nanti kalian bisa lihat sampling dari si Micin 1S analog SD dengan gendong si Runcam Thumb Pro. Mudah-mudahan bisa jadi referensi ya buat kalian kalau misalkan kalian pingin nge-build Micin 1S HD yang gampang distabilkan ya. Mungkin jawabannya mungkin model seperti ini. Oke, paling dari saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum.